Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muswandi dari Prodi D3 Teknik Mesin semester 6 Politeknik Harapan bersama GAL. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan produk tugas akhir dari kelompok kami. Jadi produknya adalah turbin hulir Archimedes untuk pembangkit listrik mikro ya atau kecil. Ya, berikut penjelasannya adalah turbin hulir Archimedes itu sebuah pembangkit listrik di mana memanfaatkan aliran air irigasi ya. Kita pasang di irigasi, bukan di aliran sungai yang deras, tapi irigasi aliran yang kecil. Oke, langsung saja kita tunjukkan alatnya seperti apa, komponennya seperti apa, beserta nanti ada alat-alat pendukung lainnya itu seperti apa. Kita langsung saja lihat. Yang pertama adalah sudu ya. Sudu itu sebagai media untuk memutar. Nah, yang memutarkan sudunya ini adalah aliran airnya itu sendiri ya. Terus kemudian dihubungkan dengan poros ya. Poros sebagai penerus putaran yang nanti dilanjut ke generator. Ini ya. Ini generatornya. Ini generatornya ya, generatornya sendiri saya taruh lagi ya. Generatornya sendiri spesifikasinya adalah untuk putaran maksimalnya itu 500 rpm. Untuk daya outputnya atau wattnya maksimal di 200 watt ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, berikutnya ada kerangka ya. Kerangkanya ini sebagai tempat dudukan daripada si poros sudunya, terus kemudian generatornya, dan ada dinding dan lain-lain. Serta di sini ada yang untuk menyetel ya, menyetel sudut kemiringan guna penelitian ya, guna untuk kebutuhan penelitian. Nah, di sini ada water bucketnya. Ini water bucketnya untuk masuknya air ya. Terus karena ini pembangkit listrik ya, ketika dinamonya itu berputar maka menghasilkan listrik ya. Listriknya itu AC ya, harusnya AC dihubungkan ke kabel ya. Ini ada kabel, ini dihubungkan ke kabel, terus masuk ke panel box ini ya. Di dalam panel box ini terdapat dioda ya, dioda atau penyala arus. Jadi dari arus AC yang dihasilkan masuk ke sini dirubah menjadi arus DC karena ada komponen yang namanya dioda ya. Dan juga ada komponen pendukung lainnya yaitu elko ya. Elko itu untuk mengisi sementara, jadi biar tegangannya diisi sementara, disimpan gitu. Nah, kemudian sini ada voltmeter untuk mengetahui berapa tegangan yang dihasilkan oleh dinamo tersebut. Nah, setelah itu sini ada saklar. Saklar itu untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Ketika dinyalakan saklarnya, maka akan diteruskan ke kabel ini. Kabel ini menuju ke lampu ya. Lampunya sendiri menggunakan lampu DC 25 watt. Nah, itu menjadi alasan kenapa di dalam sini ditaruh dioda. Oke. Nah, berikutnya kenapa sih kok sudunya 3? Ya, ada sudu 1, sudu 2, sudu 3. Ini untuk tujuan penelitian ya, atau untuk kebutuhan penelitian. Dan sudut kemiringannya juga ada 3 di sini. Ada sudut kemiringan 15, sudut kemiringan 20, dan sudut kemiringan 25 derajat ya. Untuk judul laporan saya sendiri itu uji pengaruh sudu turbin pada kemiringan poros 20 derajat terhadap daya dan efisiensi turbin Archimedes. Oke, tadi di produknya sudah ya, komponen-komponennya sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah saya menggunakan alat dan bahan pendukung. Oke, langsung saja di sini ya.
alat dan bahan pendukung yang pertama ada alat yang namanya kunci L. Kunci L adalah untuk mengencangkan dan mengendorkan baut ya. Ini dan kebetulan ya produk yang kita buat ini untuk rangkanya, untuk sudunya dan porosnya itu menggunakan stainless ya. Jadi tahan karat ya. Ini kunci L. Terus berikutnya ada kunci ring ya. Kunci ring hampir sama dengan kunci L, cuman ini untuk mengencangkan dan mengendorkan baut yang bersegi 6 ya, atau baut biasa. Kalau ini untuk baut L, kalau kunci L itu untuk baut L. Oke, berikutnya ada obeng. Obeng berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan stroke atau baut ya. Ini baut yang obeng, plus dan min. Ya. Berikutnya ada pelampung ya, ini pelampung. Pelampungnya untuk digunakan untuk mengukur debit ya, untuk mengukur debit aliran air. Terus berikutnya ada penggaris. Penggaris kita gunakan untuk mengukur tinggi aliran ya, tinggi aliran air yang masuk ke dalam bucket tersebut, yang model cekung itu. Terus nanti diukur tinggi alirannya berapa ya. Terus kemudian untuk mengukur lebar aliran juga bisa ya, lebar alirannya berapa nanti kita pakainya ini. Terus kemudian untuk mengukur panjang aliran atau panjang lintasan aliran ini juga menggunakan penggaris ya. Ini juga bisa menggunakan, atau mungkin untuk mengukur head juga bisa, atau ketinggian jatuhan air. Terus ada lagi penggaris busur ya. Penggaris busur ini dibuat untuk mengetahui sudut kemiringan yang 3 variasi itu. Nanti tahunya dari sini, lihatnya dari sini. Kita nyetel sambil melihat sudut penggaris busur ini. Terus kemudian ada penggaris busur yang model seperti ini. Ini digunakan untuk mengetahui sudut aliran ya, sudut aliran yang masuk ke baketnya itu, atau yang masuk air itu. Oke. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan adalah multitester ya. Multitester ini untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik. Kebetulan yang kita digunakan hanya untuk mengukur ampere, arus listrik ya. Karena yang di panel box tadi itu hanya voltmeter atau untuk mengukur tegangan saja. Jadi kita membutuhkan alat ini untuk mengukur ampernya itu berapa. Sebetulnya ada lagi alatnya, yaitu taksometer untuk mengukur RPM ketika dinamonya itu berputar. Terus ada juga stopwatch untuk mengukur debit ya, bersama dengan pelampung tersebut. Oke, ini penjelasan daripada produk kami, yaitu turbin ulir Archimedes untuk pembangkit listrik. Itu pembangkit listrik mikro. Ya, sekian dari saya. Untuk pengujiannya nanti ada di video selanjutnya. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan prinsip kerja daripada turbin ulir Archimedes. Ya, pada dasarnya turbin ulir Archimedes adalah memanfaatkan aliran air untuk apa? Untuk memutar sudu. Ya, ketika sudunya itu berputar, ya, maka untuk menghasilkan listrik kita butuh dinamo. Ya, makanya di sini ada dinamo. Dinamonya sendiri adalah spesifikasinya untuk putarannya maksimal di 500 rpm, untuk wattnya atau daya output wattnya maksimal 200 watt. Nah, ketika sudu itu sudah berputar, maka gerak putar dari sudu itu diteruskan ke dinamo ya. Dinamo sendiri ketika diputarkan maka akan menghasilkan listrik ya. Listriknya kemudian disalurkan ke kabel. Kabelnya disalurkan ke panel box itu ya, yang ada voltmeternya. Ya, dari voltmeter, dari box ini kemudian di-on-kan, kemudian dilanjutkan ke lampu. Lampunya sendiri lampu DC 25 watt. Ya, mungkin itu saja penjelasan daripada prinsip turbin ulir Archimedes. Nah, untuk penelitian saya yaitu uji pengaruh variasi suhu turbin pada kemiringan poros 20 derajat terhadap daya dan efisiensi turbin Archimedes. Pengambilan
Data debit aliran yang pertama pada sudut 20 derajat. 20 derajat. Kemudian pertama 1 2 3 15. Yang kedua 1 2 3 18 atau 0,18. Yo. Yang ketiga 1 2 3 15. Tinggi aliran. Tinggi aliran. Tinggi aliran 8,5 cm. Lihat Panjang. panjang aliran 23 cm ya. lebar aliran 19 cm. Oke. Hasil pengukuran RPM pada sudut kemiringan 20 derajat 20 derajat 1 diperoleh hasil 95,2. 2. Voltase 7,56 volt. Untuk ampere diperoleh 0,59 ampere.